1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ke 18. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo. Karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya. Oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana, tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu, menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu, seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersuka cita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sonabor. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu, engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istana, seberapa yang kau kehendaki." Demikianlah Hiram memberi kayu aras dan kayu sonabor kepada Salomo, seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istana, kor minyak tumbuk. Demikian diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada di, lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mendengar orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Pahat di pegunungan, apalagi pekerjaan itu. 300 orang basi rakyat yang mengerjakan pekerjaan, dan raja memerintahkan melinggis batu yang besar, batu yang mahal, batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. 1 Korintus pasal 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu
ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dasar dan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atasnya dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kepas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang,
semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan yang tulus, saudara ya. Kasih ketulusan hati itu penting, karena banyak orang menyepelekan ketulusan hati, berintrik ya. Itu memang pusing ya, saudara ya. Kenapa orang bisa berintrik? Ya dari kecil dikelilingi oleh keluarga yang seperti itu, pertama. Kedua, ya karena dasarnya hatinya pengen ya serakah, pengen menguasai, nggak mau rugi, sehingga ya kamu dulu kan itu. Waktu kecil ingat nggak, saudara? Ayo kamu punya berapa, kamu dulu tunjukkan punya kamu, nah gitu kan. Dia saya 5, dia ternyata aduh cuma punya aku punya 3. Oh, aku nggak mau tunjukkan aku. Akhirnya gitu ya. Padahal kamu dulu tunjukkan punya kamu, aku punya 5. Padahal si anak ini polos-polos saja. Aku punya permen 5, permen kocek itu 5. Ya. Dia cuma punya 3. Waduh, gawat nih. Tensin nih. Nah, itu kan. Atau, waduh, kalau misalnya aku punya 10, aku yang disuruh bagi, dia 5. Aku punya 3. Dia langsung bagi ke orangnya yang 7 disembunyikan sama dia. Biasa ya, begitu ya. Ingat nggak? Biasa itu, saudara. Jangan ngomong enggak, saya juga dulu begitu. Ya, saya dulu nakal ya. Dulu saya suka ngakalin orang. Ya, saya suka ngakalin orang ya. Punya berapa? Aku nggak punya, jadi dibagi. Jadi dibagi saya bisa terima 3, bisa terima 4, bisa terima 5. Di sana saya nanti dikasih lagi, di sana dikasih lagi, di sana dikasih lagi. Itu ya, saudara ya. Sampai saya SMP ya, saya masih begitu, saudara ya. Saya baru nyadari setelah saya SMA. Ternyata itu nggak baik. Ya, jadi kalau saya sudah terima 1 ya sudah. Itu bodoh, katanya mami saya ya. Enggak bodoh. Cukup 1 ini saja. Cukup, sudah. Jadi saya menyadari ketika ada beberapa penerima bantuan yang maaf ya, saudara ya, kadang-kadang melanggar SOP, ngakali SOP supaya dapat lebih, saudara. Nah, saya tidak tolerir dengan melanggar SOP, tetapi saya paham hatimu, karena kami dulu juga begitu, ya. Saya paham hatimu, tetapi itu salah, ya. Itu salah. Makanya saudara-saudara jangan memandang rendah orang-orang seperti itu. Diajarin yang sabar. Diajarin yang sabar. Untung bukan kamu yang seperti itu. Ayo loh, pikir nggak? Untung bukan kamu yang minta bantuan. Makanya para pengurus yang in charge ya dalam setiap ini ya, yang sabar. Juga para koordinator ya, Korwil, Korpus. Kalau ada diaken-diaken yang melanggar SOP itu, jangan ditolerir, tapi jangan terus kamu memandang rendah orang itu, saudara. Kadang-kadang dilakukan itu memang dengan sengaja, dia pikir ya memang itu benar. Ya, seperti ingat ya, peraturan itu untuk dilanggar. Saya sampai kaget dengarnya, sampai mumet. Cuma saya baru gitu ya, maklum. Cuma kamu harus tegaskan, enggak boleh. Tanpa kita harus mempercakapkan. Katanya Roma 14 ya, terimalah orang yang lemah imannya tanpa kita harus mempercakapkan perbuatannya. Maksudnya itu kamu jangan ngeremehin dia. Ya harus diajarin, metanoia, dirubah, diajari. Salah. Ada orang yang terima bantuan tapi tidak mau kerja. Dia dibantu tapi dikasih tahu, dinasihati. Salah, jangan dimarah-marahin. Ya, saudara ya. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa tulus karena masa kecilnya dia memang diajarin. Kedua, karena memang dia serakah. Ya, kalau dia memang mau serakah atau mau cari nama atau sehingga dia nggak bisa tulus, dia punya hidden agenda di belakangnya dia, saudara. Kenapa orang nggak bisa tulus, saudara? Karena dia punya pengalaman sering ditipu. Nah, itu juga tuh ya, pengalaman sering ditipu dan dia nggak sembuh. Artinya dia masih marah dengan rasa ditipu, saya nggak mau ditipu lagi, sehingga dia intrik. Saudara, saya sering ditipu, saudara ya dulu.
Tetapi saya tidak semua saya curigain. Pokoknya kita pakai SOP saja. Gini, sudah, titik. Curiga enggak? Apa saya curiga dengan Pak Stefan? Enggak pernah. Saya enggak pernah. Dengan Bu Mantu, apalagi saudara? Saya sudah anggap orang tua sendiri. Tidak pernah. Bu Lianti, saya curiga nggak sama Bu Lianti? Tidak pernah. Bu Lianti itu mengamankan uang kita dengan luar biasa ya. Bukan Bu Lianti, uang kita aman saudara ya. Ibu kita mau dibobol berkali-kali, aman saudara. Pernah curiga nggak? Enggak. Nggak pernah curiga saya sama Bu Lianti. Tetapi pokoknya aturan aja, gini, yang semestinya saja. Itu saja saudara ya. Sehingga kalau misalnya ada situasi saya nggak pas, misalnya nih ya, dengan para diaken, yang marah-marah kan, wow, kemudian nggak usah marah, aturannya saja. Nah, gitu ya saudara ya. Kalau kemudian kan meledak ya, orangnya kan banget ya, orangnya kan ekstrovert banget, meledak. Itu harus dikasih tahu saudara ya, Bu Lianti seperti itu. Saya bolak-balik ngomong sama Bu Lianti, sudah diam. Nanti semua orang sakit hati, tidak semua orang yang melanggar aturan itu mau maling. Karena memang dia pikir itulah yang benar ya. Dia pikir itulah yang benar. Loh kok bisa begitu? Saya dulu ngalamin, jangan ngomong enggak, keluarga saya begitu. Kok bisa begitu? Ya bisa ya, entah dari mana begitu kok. Pikirannya begitu kok. Nah, cuman saya yang sadar pertama kali di rumah, saya ngomong nggak boleh begitu, nggak boleh aji mumpung. Nah, setelah itu makanya saya paling diberkati hidupnya saudara, karena saya nggak pernah aji mumpung. Setelah itu kakak saya lihat, oh ya benar ya, semula yang puting saudara ya, mami terlambat, ya mana sudah tua ya, bahkan sudah punya uang pun tetap aji mumpung, sering gitu, nggak boleh nih, nggak boleh. Saya nggak boleh, maklum saudara ya, maklum, dan itu nggak gampang kalau itu orang tua, ya nggak usah marah-marah juga. Tapi begitu lihat saya bilang nggak boleh, nanti kita nggak diberkati. Itu bukan rezekinya kita. Oh biar mami diambil, baru diambil bawa pulang rusak. Mami tak mau kita percaya. Kalau bukan rezekinya kita, kalau rezekinya kita, tenang. Saya selalu bilang sama mami itu, apalagi setelah saya mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus ya. Tapi memang keluarga mami saya itu semuanya itu kalau ngomong pakai bahasa bersayap di rumah itu saudara ya. Kakak adiknya semua itu kalau ngomong pakai bahasa bersayap. Beda dengan keluarga papi saya, kalau ngomong kayak saya direct saudara, jeder gitu ya. Nah, kalau saya lebih cocok sama keluarganya papi, walaupun keluarganya mami baik ya saudara ya. Keluarganya mami itu sangat baik, orangnya memang apa ya namanya ya. Sebetulnya setia kawan ya, orangnya setia kawan, walaupun suka bertengkar tapi setia kawan. Memang keluarga mobil saya itu ini sekali ya, pemberani. Mana dari kemiskinan sampai mereka jadi berhasil semua, mereka itu fight ya saudara ya, mereka jadi pemberani. Jadi apa-apa tabrak. Ya itu tadi bulldozer semua, keluarga mental bulldozer, tabrak pokoknya. Nah, tetapi karena mereka hidup di dalam masa lalu yang tidak baik, akhirnya mereka itu semua kalau bicara pakai bahasa bersayap, saudara. Nah, disitulah awalnya timbul intrik, ya. Ya kalau sekarang saya nggak tahu, saya udah lama nggak ketemu ya. Nah, terutama adik mami yang laki-laki yang sangat dekat dengan saya, dan saya begitu dekat lah dengan dia ya. Itu yang saya paling respect sama keluarganya mami itu. Itu kalau ngomong itu ya satu malaman ya, saya mencoba belajar, mencoba memahami dia. Saya pernah nginep di rumah dia, tak tungguin saudara ngomong. Muter, nggak nyampe saudara. Itu nggak nyampe. Tapi orang ini pintar sekali ya. Orang ini pintar sekali. Cuma lulusan SD, tapi kaya amat sangat kaya raya. Saudara. Cuma lulusan SD. Ya, tapi amat sangat kaya raya, karena waktu itu kita keluarga opa saking miskinnya ya, zamannya Belanda ke Jepang terus ke Belanda lagi, mereka dimiskinkan ya waktu itu ya. Tanahnya gede, mereka punya rumahnya banyak, tapi nggak punya beras. Kasihan saudara, yang ngeri sekali dulu itu ya. Jadi ya karena mereka dari opa mami itu pejuang semua ya, ini mereka juang dari nol ya, sampai mereka pada berhasil.
Tapi karena mereka dalam tekanan, sering ditipu, sering dikapok, mereka akhirnya tahan hidup dengan apa saudara? Mereka harus suntuk begitu ya saudara ya. Nah, dan kebetulan ya mereka memang fighter ya, jadi sukses sekarang, sukses semua ya, keluarganya sukses semua. Ya mungkin salah satu orang terkaya lah di kota kami lah orang-orang ini ya, tapi memang luar biasa saudara ya. Nah saudara, masa lalu itu membentuk kita saudara, masa lalu itu membentuk kita ya, membentuk karakter. Jadi ketika kamu sampai datang dalam komunitas ini, masa lalumu yang penuh intrik itu ke bawah, jangan ngomong enggak saudara, harus diakuin dulu. Kalau saya enggak ada intrik sama sekali, loss. Kenapa? Karena saya sudah tahu bagaimana cara supaya kita jangan sampai kita bubar. Nggak boleh berintrik, saudara. Harus mengutamakan ketulusan hati. Apa yang diucapkan, apa yang di hati dengan yang diucapkan harus sama. Itu penting sekali, saudara. Itu penting. Itu yang namanya kemurnian hati kita. Tetapi bukan berarti kamu naif. Semua orang mau dibaikin, mau ditolong. Semua orang ya sudah tahu dia maling, sudah tahu dia pemerkosa, kamu taruh tinggal di rumahmu. Ya kamu goblok, sudah, itu namanya naif. Tetapi kalau saya bilang nggak suka, saya akan bilang nggak suka. Tanpa harus marah, tanpa harus dendam. Nah itu yang dimaksud itu, saudara. Kamu harus bisa belajar seperti itu. Nggak suka, kamu bilang nggak suka tanpa harus marah. Susah, saudara. Wah, pertamanya susah. Saya juga susah, saya tahu susah. Apalagi saya dari keluarga yang terbiasa berintrik, saudara. Saya dulu kecil juga sangat suntuk ya, saudara. Wah, saya benar-benar lihai, saudara ya. Tetapi Tuhan ajarin saya ya, Tuhan ajarin. Kamu bukan serigala, kamu domba. Saudara, kodrat Anda dengan saya ketika menjadi pengikut Kristus, Anda bukan serigala loh, saudara. Kita itu diibaratkan selalu seperti domba. Jadi jangan coba-coba jadi serigala. Jangan coba-coba jadi serigala, itu bukan kodratmu. Habis kamu, makanya kamu kalah terus kan. Atau kamu harus langgar hati nuranimu, dan sifat serigalamu itu kamu bawa ke dalam komunitas. Nah itu ya. Jadi satu masa lalu, dua memang karena keserakahan, karena ketamakan, karena harga diri. Ketiga karena karakter. Memang dasar karakternya kamu memang suka berintrik. Nah itu harus dirubah, saudara. Ketika kamu mau cari Tuhan, ketika kamu mau benar-benar sungguh-sungguh, semua intrik ya, semua tipu akal bulus itu kamu harus singkirkan. Kalau enggak, kamu akan jadi biang kerok di dalam komunitas. Komunitas ini kan gereja, saudara. Bangunan sesama kita ini, saya ya dengan Pak Iman, Pak David, dengan Pak Yono, dengan Pak Enardo, dengan Pak Stephen, dengan Bu Elia, dengan Bu Linda, Bu Erna. Kita ini komunitas, kita adalah sebuah bangunan tubuh Kristus, saudara. Kita ini membangun sesama kita. Kita ini membangun sesama kita loh. Kalau kamu membangun, ya memberkati, membangun itu memberkati sesama kita. Batu sama batu, kita baris yang rapi, disusun yang rapi, diatur yang rapi. Kalau kita tidak tulus, saudara, membangunnya dengan ketidaktulusan, maka apa yang kita kerjakan suatu hari akan diuji. Semua pekerjaan kita suatu hari akan dibakar dengan api, saudara. Habis. Lenyap semua. Ya, kita ini sudah 4 tahun ya, saudara ya, komunitas kita udah mengumpulkan 30 miliar. Udah untuk berapa ribu aja kita udah kasih makan ya, udah berapa puluh ribu sudah kita nggak hitung lagi, saudara. Tetapi bagaimana cara kita membangunnya, saudara? Mengapa kita kalau gesekan pasti bubar, gesekan pasti curok bedul, saudara? Karena kamu tidak berusaha membangun dengan cinta. Kamu membangunnya dengan tadi ya, dengan egomu, dengan harga dirimu, dengan Paul ini membangun menara Babel misalnya.
Nah, itu dia, saudara, tuduhan-tuduhan Paul membangun menara Babel ini. Kalau kamu di sini kulinya saya, maka kamu akan berkata seperti itu, saudara. Kalau kamu di sini jadi pengurus, jadi aktivis, saya ini kulinya Pak Paul, ya itu kan nasibmu, saudara. Tetapi saya ini hamba, kita semua ini hamba. Kalau kita berpikir, aku di kesini, aku mau melayani Tuhan kok. Aku ini mau melayani Tuhan kok. Maka mau si Paul mau bikin menara Babel, mau bikin menara apa, nggak urusan, saudara ya. Itu bukan urusan saya. Urusan saya, pokoknya saya mau melayani Tuhan dengan cara saya menjadi berkat bangunan-bangunan yang tersusun dengan sesama saya kok. Saya nggak urusan. Harusnya kamu semua punya prinsip apa? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau Anda berpikir seperti itu, sebetulnya semua konflik itu bisa diatasi, saudara. Sebetulnya ya, tapi masalahnya yang kita lakukan itu seringkali bukan untuk Tuhan, saudara. Tapi sebenarnya untuk aktualisasi diri kan. Karena saya pengen eksis, atau saya ingin duitnya banyak, ya kan, mau saya ambil alih yayasannya, ya kan sudah kemarin kita sudah buktikan berkali-kali kan di komunitas ini, duitnya banyak, langsung pikirannya berubah mau ngambil alih, mau dikop, saudara ya, saya mau disingkirkan. Ini Pak, dari dulu ya, dulu si Amin Wijaya mau nyingkirkan saya sama Alengso, kita singkirkan aja, ya enggak apa-apa, boleh saja. Bu mantu di lobi, bu mantunya nggak mau, nggak mau. Ya, kalau mau nyingkirkan saya boleh saja. Kan sudah terbukti kan Galarua kan. Ya, boleh kan? Dicoba saja kan. Boleh dicoba. Nggak apa-apa, ya kan? Saya kan juga nggak maki-maki juga kan. Ya kan, saya kan nggak kayak orang-orang yang maki-maki saya kan nggak maki-maki juga, boleh, saudara ya. Artinya itu, Anda itu bukan bekerja buat saya, Anda sedang melayani Tuhan. Saya ini hanya memprovokasi Anda, inisiator, menjadikan motivator buat Anda untuk berdiakoninya, untuk berbagi sesama lain, sesama kita dengan cara begini. Tapi saya tahu, karena saya pernah mengalami pengalaman tidak baik. Jadi namanya dalam manajemen itu, kita harus membuat satu setting bagaimana kalau terjadi masalah. Bukan kita curiga sama orang, tapi secara umum kalau terjadi masalah bagaimana? Ya kita bikin SOP-nya untuk mencegah itu. Lalu bagaimana kalau ada human error, orangnya sengaja? Ya kita bangun lagi supaya orang-orang ini jangan ada human error di sana. Kayak hari ini, pagi nggak bisa keluar duit ya kan, karena pinnya belum dikasihkan sama bekas bendahara ke bendahara yang baru. Kita punya damar kasih, saudara. Kita nggak bisa didikte, coba kan boikot kita kan. Kita nggak bisa diboikot begitu, nggak bisa. Nggak pernah ada yang bisa boikot kita, saudara. Karena itu SOP, kita sudah pikirkan. Kita sudah, caranya bagaimana kita sudah pikirkan. Yang mudah-mudahan kali ini semuanya lancar, saudara. Kenapa? Oh iya, katanya, yang penting nurut sama Pak Paul. Ya sekarang Pak Paul cari yang nurut-nurut. Oh bukan, saudara. Bukan buat sayanya. Kita itu cari yang supaya kalau kita jalanin SOP, mulutnya itu jangan sampai nusuk gitu loh. Ini Bu Ria Esther nih, kan bendahara nih. Terus dia kayaknya minta uang, melanggar prosedur nih. Ya Bu Eliasa ketika bilang, maaf, SOP-nya nggak begitu. Kan nggak usah ngomong, kamu mau maling nggak? Kurang ajar, kamu mau rampok ya? Kan nggak perlu begitu. Kalau yang dulu kita memang keras, galak-galak. Kalau enggak, wah kita dilalap habis juga itu sama golongan si ceker babi, ceker ayam segala macam ya, saudara ya. Tapi sekarang kan kita nggak ada, ya kan, nggak ada orang yang seperti itu. Kita nggak perlu orang-orang yang galak kayak dulu ya. Dulu kan dulu harus berani tough. Sekarang jangan. Bukan buat sayanya, tapi buat kalian ya. Ini timun pagi meminta sembako, maki-maki dulu, saudara ya, kasihan jangan. Ya pokoknya ikutin SOP saja. Kan begitu, saudara ya. Bahkan saya saja ikutin SOP, ya. Kita kan ngumpulin dana di 777 Eropa. Ketika saya bilang, tolong Pak Stefan, Bu Marjuni, tolong dikirim, ya kan.
Loh, tanda tangan macam-macam, kasih laporan macam-macam, sampai sekarang nih laporannya segini banyak. Mantap ini ya. Saudara, kita tunjukkan saudara ya. Ini baru bulan September selesai, belumnya Oktober November. Saudara. Tadi malam kita tidur jam 4 pagi, jam 5 pagi baru tidur gitu. Saya nemenin. Kalau saya udah ngeliat kertas begitu, saya udah pusing saudara ya. Yang ngerjain Bu Ana ya kemarin ya, sama si Bu Aisli bantu nyatetinya. Bu Ana nyarikan nota-notanya rapi gitu. Ya saya kan nggak bisa ngelakukan semuanya. Saya kalau memang udah ngeliat kertas gitu udah langsung puyeng saudara. Udah langsung puyeng kepalanya, ada emosi tinggi. Nah, untung saya punya istrinya udah cantik, lemah lembut ya saudara ya, sabar lagi ditelatain satu-satu ya saudara ya. Nah kami pun ikutin aturan saudara, padahal kan itu uang saya yang nyari sendiri, teriak-teriak sendiri, tetapi kami menempatkan diri di bawah peraturan itu, bukan karena saya kan bosnya, kan kerja saya, nggak bisa saudara, nggak bisa begitu. Saya pun tidak bisa begitu, ini uang Tuhan. Walaupun saya teriak-teriak, kalau kamu tidak percaya, kalau saya tidak keuangannya nggak jelas, juga orang tidak percaya sama saya lagi. Harus jelas. Ya semua PDF-nya, rekeningnya Hagios Internasional Belanda pun saya kirim ke bendaharanya dan kasih. Ya Anda kalau mau mengakses yang berkepentingan boleh. Terutama pembina Hagios, Munpaki, Tamarkasi, Tamaris, ya pengurus-pengurus yayasan boleh mengakses. Supaya menjadi saksi bahwa saya pun transparan. Jadi saya berharap kalian juga sama transparan, saudara ya. Itu loh maksudnya. Sebab kita ini adalah kulinya Tuhan, bukan kulinya organisasi, saudara. Kita ini pekerja-pekerjanya Tuhan. Kamu tuh tanggung jawab sama Tuhan, bukan sama organisasi. Retorika ya, bahasa banyak orang retorika loh. Saya ini kerja buat Tuhan. Nyatanya kamu baru kesenggol dikit aja udah emosi, ngamuk kok. Nyatanya kamu cuma ditanya notanya mana, udah ngamuk kok. Bu Marjuni berapa kali tanya sama ya notanya mana. Bu Marjuni minta maaf sama kalian kita. Ngumpulin satu-satu nih, sekarang September jadi nih. Itu pun masih ditanya lagi, kita nggak marah. Ya memang memang Ibu Marjuni harus begitu. Kalau nggak begitu ya jangan jadi bendahara, repot nanti saudara. Tujuannya kan mengingatkan kita semua. Loh, karena saya tidak ada tendensi dan intensi apa-apa, ketika ditanya ya cengar-cengir, iya Bu Marjuni memang saya kalau ngeliat ini biar kerjain satu-satu garap. Nah, udah berhasil 1 bulan selesai, puasa budrong saudara ya. Ya mungkin kalau Bu Marjuni di sini ya mungkin ngerjain cuma sebentar saudara, memang bidangnya dia. Cuman kalau kita yang ngerjain memang bukan bidangnya kita ya saudara ya. Jadi kita kalau ngerjain begitu mumet. Nah kita murni orang di lapang. Bu Ana pun sebenarnya orang di lapang ya, nggak biasa kerja administrasi yang begituan. Nah sama ya saudara, kita melakukannya buat Tuhan, sehingga kita nggak perlu marah. Kita melakukannya buat Tuhan, bukan buat organisasi, bukan buat manusia. Oh supaya menara Babelnya Pak Pendeta Nabi 26 Joseph Paulusan, ya itu kan katamu saudara. Tapi kalau saya ternyata sombong gimana membangun menara Babel? Itu urusan saya dengan Tuhan. Kalau ternyata saya sombong, itu bukan urusan Anda loh saudara, itu urusan saya dengan Tuhan. Dan kalau misalnya nih, ternyata nih, wah Pak Stephen kemarin kan bikin project, mau bikin PK project nih, dia mau cari nama. Ya itu urusannya Pak Stephen dengan Tuhan. Oh saya nggak rela, ya berarti kamu kerja buat Pak Stephen selama ini. Oh, saya mah kerja buat Tuhan. Saya kemarin ya, saya sampai ngomong sama Pak SK, ayo masuk di pembina. Ya, nggak mau, Pak SK tetap nggak mau. Aku akan support, tapi aku tidak mau di pengurusan. Aku percaya Pak Paul, gimana coba mumet Tuhan dasar saudara. Iya, tapi supaya Pak SK lihat di dalamnya kita ini loh uangnya keluar masuknya. Aku percaya Pak Paul. Ya, karena lurus lempeng saudara kita. Dan kita melakukannya bukan buat kita, tapi buat Tuhan. Kan saya bilang ya, saya ngasih makan 1.000 orang. Itu namanya bahasa hiperbole. Saya pamer, dan bukan duitnya saya. Nah kan orang yang nuduh saya bilang pamer kan goblok saudara. Duitnya bukan duitnya saya. Kan duitnya kalian. Saya masih makan 1.000 orang. Kata saya memberi makan 1.000 orang. Itu adalah sebuah bahasa hiperbolik. Ya, ketika kita sedang memarketkan komunitas ini saudara.
Sehingga orang tertarik, ya kan? Sehingga orang tertarik, wah iya ya, berarti mantap, berarti semua orang percaya ya. Gitu, saudara. Oh, untuk kemuliaan Aul, iya, duitnya bukan duitnya saya, kecuali duitnya saya bikin 1.000 itu saya pamung, saya nih, uang saya pribadi, saya kasih makan 1.000 orang, baru itu namanya pamer. Nah ini duitnya kalian semua, terus saya bilang, saya klaim, ini saya kasih makan 1.000 orang tiap hari, itu bukan pamer, saudara. Itu kita sedang mempromosikan, atau saya nggak tahu malu sedang mengklaim duitnya kalian menjadi duitnya saya. Dan cuma 2 itu aja kan, bukan mendengar merara Babel, tapi kan nggak tahu malu namanya kan. Tetapi bukan, jawabannya adalah saya sedang memarketkan, sedang mempromosikan komunitas kita supaya banyak yang bergabung. Makin besar donasinya kan, anak-anak kita semua makin sejahtera, saudara. Beasiswanya kan nggak cuma 300.000 sebulan, bahkan beasiswanya bisa kirim sekolah sampai ke Jerman, sampai ke Belanda. Kalau Anda promosikan komunitas kita, donasinya makin besar. Ya, saya lagi ngomong-ngomong sama Pak, saya pengen sekali kirim anak-anak Kristen sekolah di Belanda sama di Israel, pakai duitnya yayasan. Bilang amin kalau kamu setuju, saudara. Promosikan yayasan kita. Selama Anda transparan, selama kita sepakat, bisa, saudara. Dan ada beberapa organisasi gereja yang bisa nyekolahkan, kasih beasiswa ke luar negeri, saudara. Salah satunya nanti kita, saudara. Semua anak-anak kalian bisa sekolah di Israel, di Jerman, di Belanda, di Amerika. Kayak pesatnya Koden itu loh ya, bisa nyekolahkan ya. Nggak banyak Koden ternyata ya, nggak banyak juga, tapi bisa kan. Kita mau, saudara, supaya semua anak-anak Anda, kalau anak-anak saya kan sudah sekolah di Belanda, bisa sekolah di sini, saudara, dengan beasiswa. Amin. Makanya sebarkan komunitas ini. Dan ayo jangan bertengkar, sama-sama bangun transparansi SOP, karena kita ini kulinya Tuhan. Kamu tuh bukan kulinya yayasan, bukan kulinya organisasi. Kita ini kulinya Tuhan, mengerjakannya dengan Tuhan. Makanya hatinya harus yang beres. Pasti kita semua akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati.